Shalom, selamat pagi sahabat Delima yang terkasih. Sebelum kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Markus pasal 1 ayat 13 sampai ayat 14. Beginilah firman Tuhan. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih, memiliki status VIP, orang yang sangat penting, mendatangkan banyak keuntungan. Benar tidak? Merasa pantas selalu tampil di depan, pasti mendapatkan penghormatan dan penghargaan dari orang lain karena status atau pekerjaannya. Hidupnya juga nyaman-nyaman saja. Tetapi coba kita lihat, Yesus dalam nas ini, Yesus yang disebut sebagai Kristus, sebagaimana Injil Markus ini menggambarkan, ia malah melampaui status VIP. Dan yang menarik, Yesus Kristus memilih tidak mengambil keuntungan melalui statusnya sebagai Kristus, Sang Anak Allah, untuk mendapatkan kenyamanan. Sebagaimana anak Allah, dia taat untuk menjalankan perintahnya. Sebagai penyandang status VIP, dia yang dihormati karena dia adalah Allah, anak Allah, Mesias. Bisa saja dia tolak untuk pembaptisan dari Yohanes, tetapi dia malah memilih untuk dibaptis oleh orang yang lebih pantas ia baptis. Dan lagi, Yesus Kristus menundukkan dirinya dipimpin Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan oleh iblis. Apakah dia tidak tahu bahwa usaha iblis itu hanya membuang-buang waktunya? Dia tahu, tetapi dia tetap memilih untuk tetap menjalani semua itu. Kemudian dia harus ke Galilea untuk memberitakan Injil Allah. Kita bayangkan betapa banyak waktu, tenaga yang harus dia keluarkan untuk menempuh perjalanan dari Nazaret di tanah Galilea ke Sungai Yordan. Tetapi dia tetap memilih untuk tetap menjalani semuanya itu. Dalam khotbah ini, Injil Markus menyatakan Kristus adalah Sang Firman Allah. Itu sebabnya seluruh hidup Yesus dikendalikan oleh Roh Kudus. Peristiwa pencobaannya di padang gurun bukan karena Yesus dibawa oleh iblis. Kesaksian Markus 1 ayat 12 menyatakan, segera sesudah itu Roh memimpin dia ke padang gurun. Yesus dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun. Karena itu pencobaan yang dialami Yesus bukan pengujian dirinya selaku anak Allah yang ilahi dan kekal. Sang Firman Allah tidak dapat diuji oleh iblis dan kuasanya. Kuasa Allah senantiasa lebih tinggi dan melampaui seluruh kuasa iblis. Makna pencobaan iblis kepada diri Yesus hendak menguji sejauh mana ketaatan Yesus selaku manusia. Apakah insaninya terintegrasi secara utuh dengan keilahiannya selaku anak Allah? Karena itu, iblis mencobai segi insani Yesus saat ia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Maka secara tersirat di Injil Markus ini, iblis tidak dapat menundukkan kemanusiaan Yesus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Markus 1 ayat 13 menyatakan, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar, dan malaikat-malaikat melayani dia.
Kuasa Kristus dalam kemanusiaannya tidak terkalahkan. Kemanusiaannya dan keilahian Yesus terintegrasi secara utuh. Teologi Injil Markus dengan utuh mempersaksikan kemanusiaan Yesus sekaligus keilahiannya selaku anak Allah. Kemenangan Yesus dalam insaninya saat dicobai iblis meneguhkan bahwa ia sungguh-sungguh anak Allah. Itulah sebabnya Yesus memiliki wewenang untuk menyatakan realitas kerajaan Allah dan panggilan pertobatan. Setelah pencobaannya di padang gurun selama 40 hari 40 malam berakhir, Yesus memproklamasikan tentang kedatangan kerajaan Allah sudah dekat. Dalam Markus 1 ayat 15, Yesus berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Yesus menyerukan panggilannya agar di dalam dan melalui Dia manusia bertobat, sehingga mereka dapat mengalami kehadiran kerajaan Allah. Maka pertobatan dalam konteks ini bukan sekedar umat meninggalkan semua bentuk perbuatan yang jahat, tetapi utamanya juga percaya dan menerima bahwa ia adalah Sang Mesias, anak Allah. Saudara yang terkasih, marilah kita hidup dalam iman dan persekutuan dengan Kristus, sehingga kita mampu mengalahkan setiap pencobaan yang telah dilakukan oleh iblis. Kita dapat meneladani sikap Yesus, di mana ia menundukkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk mengalami pencobaan oleh iblis. Dan dia tetap memilih menjalani semuanya itu. Demikian jugalah kita, yang seharusnya juga bersedia menundukkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita kuat mengalahkan segala pencobaan si iblis. Dan kita percaya kita yang bersama dengan Yesus juga akan dimenangkan ke dalam setiap pencobaan hidup kita. Kita harus sadar bahwa sebenarnya kita ini orang lemah. Hidup kita tidak ada artinya tanpa Yesus. Untuk itu kita butuh pimpinan Roh Kudus untuk bertobat dan ikut serta memberitakan Injil Allah. Bersedia kita ikut serta memproklamasikan Injil Allah. Sebaiknya kita menjawab, "Ya, saya bersedia." Pemberitaan Injil adalah tugas setiap orang percaya yang dapat kita lakukan melalui perkataan kita yang memberkati, tingkah laku, perbuatan yang seturut dengan kehendak Allah, dan pertobatan yang hakiki. Selagi kita diberi kesempatan, marilah kita menjadi pemberita Injil Allah. Amin.